Oke, selamat sore. Jadi berikut demo apps singkat terkait sistem informasi reservasi gedung Universitas Tanjung yang akan dibawakan seminar besok. Jadi untuk sistem informasi ini ada dua sisi web. Jadi untuk admin dan operator-operatornya dapat mengakses dashboard sebagai konten manajemen sistemnya. Nah, nanti untuk konsumen dapat mengakses halaman utama atau sistem informasi reservasi yang utamanya. Jadi mungkin dimulai dari sisi backend-nya dulu atau dari sisi dashboard. Setelah login, maka user dengan ID level admin diarahkan ke halaman dashboard admin. Nah, admin dapat mengakses fungsionalitas yaitu images, fasilitas, paket gedung, pemesanan gedung, data transaksi, dan kelola user. Nah, untuk user dengan ID level operator perlengkapan itu ini hanya mengakses fungsionalitas images, fasilitas, paket gedung, dan pemesanan. Operator perlengkapan tidak dapat mengakses data transaksi dan tidak dapat mengakses kelola user. Sedangkan untuk operator keuangan hanya dapat mengakses data transaksi saja. Nah, untuk fungsionalitasnya kurang lebih sama dengan admin ya. Jadi untuk images, untuk dashboard ini di mana user dapat melihat jumlah data yang terrecord dalam database sesuai dengan yang telah di-display dalam dashboard. Misalnya image, berarti data yang ada terrecord di dalam database images itu ada sebanyak 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsionalitas pertama images. Jadi di fungsionalitas ini user dapat mengelola data-data images di mana images ini merupakan data gambar sesuai dengan paket gedungnya. Kenapa dipisahkan? Karena untuk mengantisipasi di masa depan gambar yang akan dimasukkan ke dalam setiap paket gedung itu bisa lebih dari satu. Misalnya setiap satu paket gedung bisa memiliki lebih dari satu image gitu. Jadi bisa untuk fitur galeri di kemudian hari. Nah, bisa dapat tambah image, bisa edit sesuai dengan nama gedungnya dan hapus sesuai dengan nama gedung yang ingin dipilih. Misalnya auditorium Untan. Kita dapat tambahkan kembali auditorium Untan. Nah, auditorium Untan kembali di ada. Nah, selanjutnya fasilitas. Sama seperti images, namun fasilitas ini fungsionalitasnya sama, bisa tambah, edit dan hapus. Namun untuk fasilitas itu sebenarnya menampung atau mengelompokkan paket gedung yang ada. Jadi setiap paket gedung itu dikelompokkan ke dalam satu fasilitas. Misalnya aula itu mengelompokkan seluruh paket gedung dengan jenis aula. Misalnya aula 1, aula 2, aula 3, dan seterusnya. Itu ditampung dalam satu fasilitas. Sehingga mungkin nanti lebih mudah untuk proses penyuntingan atau misalnya
search atau filter, bisa menggunakan fasilitasnya. Selanjutnya, paket gedung itu merupakan semua paket gedung atau fasilitas gedung yang ada di PT Tanjung. Ini datanya masih dummy, jadi saya masukkan sepengetahuan saya saja, karena nanti akan ditambahkan sendiri oleh admin yang baru. Ada nama, ada kapasitas, deskripsinya, ada tarifnya, dan dapat diedit dan dihapus, serta ditambahkan juga. Selanjutnya pemesanan gedung. Nah, untuk pemesanan gedung, recordnya baru satu karena ini masih testing. Jadi data pemesanan ini hanya bisa diisi atau ditambahkan melalui halaman depan atau halaman reservasi nanti yang akan saya tunjukkan di halaman utama reservasi darurat. Jadi pada halaman CMS ini admin atau operator perlengkapan hanya bisa mengedit status pembayaran seperti itu. Ketika misalnya nanti ada kendala mungkin dari konsumen dalam membayar atau mungkin menggunakan metode lain, jadi bisa menghubungi admin untuk mengubah status pembayaran atau mungkin ada kesalahan dalam sistem seperti itu. Nah, selanjutnya untuk transaksi ini akan berubah jika itu tuh data transaksi ini diambil dari tabel pemesanan di mana yang pembayarannya selesai atau sukses, jadi akan ditampung dalam data transaksi. Nah, untuk data-data yang belum selesai atau data-data pemesanan yang belum selesai dibayar, itu masih ditampung ke dalam data pemesanan gedung seperti itu. Nah, nantinya setelah ada record, user dapat download laporannya berupa format Excel seperti itu. Yang bisa mengakses ini hanya admin dan operator keuangan. Nah, setelah itu mungkin selanjutnya kita bisa ke halaman utama. Nah, di halaman utama seluruh user maupun guest atau konsumen dapat akan diarahkan ke landing page reservasi hutan. Jadi di dalamnya terdapat tipe-tipe fasilitas gedung yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Ada 4 fasilitas gedung: aula, auditorium, teater, dan ruang meeting. Selanjutnya user juga bisa mengakses alamat dan kontak dari pihak Untan seperti itu. Mungkin nantinya akan disesuaikan dengan nomor dari pihak Biro Umum dan Keuangan yang menghandle proses reservasi fasilitas gedung ini. Nah, untuk memulainya akan diarahkan ke halaman schedule. Nah, di halaman schedule ini secara default akan ditampilkan data-data paket gedung yang masih belum ada, yang statusnya masih tersedia atau belum ada yang menyewa untuk hari ini seperti itu. Jadi jika misalnya nanti ID statusnya berubah pada waktu tertentu, maka tidak akan tampil. Nah, apabila user ingin mencari paket gedung secara lebih spesifik berdasarkan tipe gedung dan record apakah sudah dipesan atau belum, maka dapat mencari dengan misalnya tipe gedung. Misalnya tipenya teater, gedung teater untuk tanggal 7 sampai tanggal 9, apakah sudah ada yang memesan atau belum. Ketika dicari, ternyata teater 1, 2, dan 3 masih tersedia. Seperti itu. Jadi dapat dipilih misalnya teater 3. Nah, teater 3 setelah pilih akan diarahkan ke halaman detail. Lalu pilih. Nah, akan ditampilkan data paket yang sudah dipilih tadi sesuai dengan tarif-tarifnya.
Lalu karena user ataupun siapapun yang mengakses halaman ini tidak diminta untuk register, maka satu-satunya data administratif yang dapat direkam oleh sistem yaitu lewat form reservasi ini. Jadi, soalnya tadi kita ingin menyewa dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Lalu, nah, selanjutnya, jika sudah ditekan kirim, jikalau terdapat ada data yang tidak valid, akan diperingatkan oleh sistem. Contohnya seperti ini, nomor handphone harus diawali dengan 8. Oke. Setelah kirim, akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, mengapa tarifnya 150 tapi totalnya 400? Nah, karena tadi kita sudah menyewa dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Itu adalah terhitung 2 hari. Nah, lalu akan dikalikan dengan tarifnya, kemudian ditambah dengan biaya kebersihan. Lalu, proses selanjutnya tekan bayar. Continue. Nah, akan ada beberapa metode pembayaran yang bisa dipilih. Nah, untuk sementara karena ini masih testing, jadi tidak setiap metode pembayaran ini dapat berjalan sukses begitu. Karena ada beberapa persyaratan administratif yang harus diselesaikan sekalipun itu untuk development, karena memang kebijakan setiap banknya berbeda-beda. Nah, yang bisa kita testing untuk berhasil ada beberapa, saya lupa, yang saya paling ingat itu BCA. Saya bisa pakai BCA dulu untuk testing ini sukses. Nah, lalu Mitrans juga menyediakan platform untuk kita testing secara simulasi seperti itu. Itu adalah Trans Simulator. Trans Simulator ini akan membantu kita seakan-akan kita telah menyelesaikan pembayaran seperti itu. Nah, ketika payment sudah sukses, maka kita complete payment dan akan diarahkan transaksi berhasil. Setelah transaksinya berhasil, status pemesanannya di transaksi tadi akan kita lihat di misalnya kita lihat di admin ya. Kita lihat di admin. Pemesanan gedung terekam bahwa tadi ada Stefan dengan teater 3, nomor identitas sekian, untuk nama kegiatan ini sudah dibayar. Nah, ketika sudah dibayar, akan masuk ke dalam data transaksi. Nah, mungkin nanti akan diperbaiki lagi untuk laporannya. Nah, setelah selesai di data transaksi, maka akan bisa kita lihat di sini bahwa transaksi muncul untuk ID pemesanan 97 dan statusnya settlement atau sukses. Nah, secara default setelah sukses maka konsumen yang telah menyewa akan mendapatkan email berupa invoice yang dapat disimpan, nantinya akan digunakan untuk sebagai bukti. Siapa tahu pihak Biro Umum dan Keuangan memerlukan data tersebut untuk validasi ketika proses penyewaan selanjutnya. Misalnya
di sana ya untuk berjaga-jaga saja, siapa tahu diperlukan. Mungkin sekian demo app singkatnya untuk hari ini. Terima kasih.